Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Senin tanggal 30 September 2024. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir bulan September. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kami sekali lagi masih dapat berkumpul malam ini di kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkati saya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya malam ini. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukanlah juga mereka melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik selama pembelajaran ini berlangsung. Berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat-perangkat yang kami pakai selama pembelajaran ini. Sehingga tidak ada satu kendala pun dalam internet dan perangkat-perangkat kami. Semua dapat berjalan dengan baik. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Setio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataan Pastor Setio, dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Setio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, dan memberikan pemahaman kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati juga kami yang berada di dalam ruangan kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube, ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, sehingga kami dan berikanlah hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan Pastor Setio dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman itu di dalam hati kami. Jadikan rema Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat menyampaikannya kepada orang-orang sekitar kami dan kepada yang lain, mengajarkannya, dan yang terutama mampukanlah kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kelas pembelajaran kami ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, yaitu profil dari Pastor Setio. Jadi silakan operator. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Prata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Prata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Prata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku
Khotbah transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Sursetio. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya. Shalom, selamat malam, Pak Sursetio. Shalom, selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabarnya Senin yang berbahagia ini? Ya, luar biasa Pak. Amin. Semoga Pastor juga ya demikian ya, keadaannya baik, luar biasa dan sehat ya Pastor. Amin. Amin. Ya, baik Amin. Pastor, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pastor untuk memaparkan pengajarannya. Jadi silakan Pastor. Baik. Saya akan share screen terlebih dahulu dan teman-teman sekalian, kita melanjutkan sesi kita kepemimpinan Kristen yang di Senin yang lalu kita melihatnya berdasarkan perjanjian lama. Ya, Alkitab penuh dengan tokoh-tokoh pemimpin, ya. Para pemimpin Kristen, para pemimpin yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya mau ingatkan kembali dengan tidak pernah henti-hentinya bahwa definisi kepemimpinan yang digunakan di sini adalah pengaruh. Ya, memimpin itu mempengaruhi. Tanpa pengaruh, seseorang bisa saja menjabat dalam jabatan kepemimpinan, tetapi dia bukanlah seorang pemimpin bila dia tidak memiliki pengaruh, atau pengaruh yang dimilikinya sangat kecil, maka itu menjadi ukuran dari kepemimpinannya, seberapa efektif dia di dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita melihat dasar Alkitab kepemimpinan Kristen dari Perjanjian Baru. Nah, kalau di Perjanjian Lama, kita dilahirkan untuk memimpin. Di Perjanjian Baru, kita dipanggil untuk memimpin. Nah, itu adalah seluruh tema dari kepemimpinan di Perjanjian Baru. Jadi, kalau kita seorang Kristen, siapapun kita, maka kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Matius pasal yang Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai dengan 16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman sekalian, garam itu mempengaruhi makanan yang kita makan. Ya. Ibu-ibu sangat menguasai hal ini. Makanan apapun, kalau tanpa garam, dengan bahan dasar yang apapun juga, pasti ada sesuatu yang kurang kalau garam tidak hadir di masakan di dapur. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Orang Kristen itu memiliki pengaruh dalam kehidupan ini. Kemudian tentang terang,
yang digunakan sebagai gambaran di sini, terang mempengaruhi rumah yang kita tempati. Ya. Terang mempengaruhi rumah yang kita tempati. Rumah saya sempat beberapa waktu cukup lama itu gelap karena listriknya bermasalah, dan itu sebabnya mengapa beberapa waktu kemarin saya tidak tinggal di dalam rumah, tetapi sudah diperbaiki kembali sehingga listrik itu atau terang itu hadir di rumah saya. Nah, kemudian melalui ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk menerima panggilannya agar kita mempengaruhi dan bersinar kemanapun kita pergi. Nah, ini inti dari perumpamaan tentang garam dan terang ini. Bahwa Tuhan Yesus sejatinya memanggil kita untuk menerima panggilannya agar kita menebarkan pengaruh dan agar kita bersinar dimanapun juga kita berada. Rasul Paulus menerima panggilan tentang kepemimpinan ini secara serius. Ya, dia pernah berkata seperti ini di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Nah, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa dia itu mendapat panggilan dari Tuhan untuk meyakinkan orang-orang yang belum mengenal Injil, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum memiliki keselamatan, agar mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Nah, itu berarti sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Nah, inilah teman-teman sekalian, panggilan kepemimpinan yang diterima oleh Paulus. Nah, ingatlah siapapun kita, ya bila kita tidak mampu mempengaruhi, maka kita tidak efektif di dalam kita melaksanakan fungsi kepemimpinan kita. Sejatinya ketika kita ditugaskan oleh Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk mengajar, baik itu di sekolah minggu, baik itu di komsel, baik itu pada kesempatan-kesempatan formal maupun informal, baik itu ketika kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, maka kita sedang melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam hal bahwa kita mempengaruhi orang. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita melihat beberapa tokoh pemimpin di dalam Perjanjian Baru. Kita membahas beberapa saja sebagai contoh yang melandasi pandangan Perjanjian Baru tentang seorang pemimpin. Nah, mari kita memulainya dari Petrus. Petrus adalah seorang dari 12 rasul Tuhan Yesus. Ya, bersama-sama dengan 11 yang lainnya dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia belajar, dia mengikut Yesus, dia dibina oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia menerima otoritas dari Tuhan Yesus, otoritas kerasulannya. Dia juga dinobatkan oleh orang-orang Kristen sebagai soko guru jemaat dan juga pemimpin gereja. Dan Rasul Petrus memiliki pengaruh terhadap rasul-rasul yang lain. Sehingga ada sepenggal sebuah peristiwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu kemudian mati dan dikuburkan, lalu kemudian bangkit, pada masa di mana murid-murid Tuhan Yesus terpukul oleh peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, maka kemudian Rasul Petrus pada saat mereka sekian waktu berkumpul bersama bersembunyi pada masa kesengsaraan Tuhan Yesus itu, akhirnya dia berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Dan apa yang terjadi?
orang-orang atau murid-murid yang lain mengikuti Petrus. Jadi Petrus adalah seorang yang memiliki pengaruh dalam kedudukan dia sebagai salah satu dari 12 rasul. Nah, sekarang kita melihat kepemimpinan menurut Rasul Petrus. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, teman-teman sekalian, jelas sekali bahwa dalam konsep kepemimpinan oleh Rasul Petrus, kepemimpinan itu tidak dapat dilakukan dengan tangan besi, berlandaskan kepada jabatan, lalu dengan itu memaksa orang lain untuk mengikuti kepemimpinan dia. Ya, dikatakan itu dilaksanakan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan harus dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Ya, tidak boleh dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi itu sebuah pengabdian diri. Nah, saya nggak tahu bagaimana para gembala sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang yang sedang ramai di YouTube. Ya, baru-baru ini saya menonton video tentang perdebatan gara-gara seorang hamba Tuhan yang senior sekali, Pendeta Stephen Tong, menyerang hamba Tuhan dari beda denominasi atau aliran yang dikaitkan dengan bagaimana memanfaatkan persepuluhan, ya, bagaimana memanfaatkan persepuluhan, dan salah seorang kemudian menyerang kembali. Nah, itu menjadi sebuah evaluasi diri menurut saya, bahwa apakah ketika kita melaksanakan fungsi kita sebagai seorang pemimpin, pada saat kita melaksanakan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, kita melakukan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak memaksa, kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu Paus datang ke Indonesia berkunjung, dan media sosial, pemberitaan diributkan oleh jam tangan Paus yang pakai merek Casio yang harganya cuma beberapa ratus ribu saja. Padahal beliau adalah pemimpin umat Katolik yang jumlahnya di atas 1 miliar di seluruh dunia ini. Luar biasa. Lalu di Facebook saya itu bermunculan teman-teman yang menjadikan itu sebagai bahan guyonan. Mereka kemudian pamer yang kebetulan juga memakai jam tangan memakai merek Casio. Ya, luar biasa. Padahal kalau di-spill tentang kekayaan gereja Katolik Roma itu dahsyat sekali, ya, luar biasa sekali. Tetapi kesederhanaan beliau sebagai seorang pemimpin umat di level dunia menjadi sebuah kehebohan yang luar biasa. Lalu kemudian itu diperbandingkan dengan hamba-hamba Tuhan tertentu, ya, tidak semua, ya, tertentu, yang jam tangannya itu bahkan ada yang 1 M lebih. Nah, teman-teman, maka Rasul Petrus penting untuk kita jadikan sebagai referensi dalam posisi kita sebagai seorang pemimpin. Kapan kita mau mengekspresikan diri sebagai seorang hamba Tuhan dalam kesederhanaan, ya, tidak mencari keuntungan diri, tetapi sungguh-sungguh merupakan sebuah pengabdian yang tidak untuk bersifat memerintah dalam hubungan
dengan umat, ya, tetapi menjadikan dirinya sebagai teladan, ya, sebagai seorang hamba, ya. Saya rasa seperti Indonesia yang mengalami krisis kepemimpinan di zaman di zaman yang sudah agak lama sampai saat ini. Saya rasa juga kita mulai mengalami krisis keteladanan dari para hamba Tuhan yang harusnya pede dengan kehamba Tuhanannya melalui kesederhanaan yang disampaikan atau diekspresikan itu. Nah, kemudian kita melihat bahwa Rasul Petrus itu mau untuk menerima tanggung jawab, ya, mau untuk menerima tanggung jawab Rasul Petrus, ya. Nasihatnya itu berasal dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Nasihat tadi yang disampaikan di 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3 bahwa seorang seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin Kristen itu hendaknya menggembalakan kawanan domba Allah itu dengan kesederhanaan, dengan kebersahajaan, ya, tidak untuk mencari keuntungan diri, tetapi sesuatu yang dilaksanakan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berasal dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17, sebuah pengalaman yang tak terlupakan saya kira di dalam sepanjang hidup dari Rasul Paulus. Dikutipkan di sini, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini sebuah penggalan peristiwa setelah sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Petrus berkata bahwa sekalipun murid-murid yang lain lari meninggalkan engkau Tuhan, tetapi aku tidak. Aku akan mengikut engkau sampai mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang akan dilakukan Petrus itu terjadi, yaitu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan yang memalukan adalah bahwa yang bertanya kepada dia bahwa dia adalah murid Yesus, salah satu dari murid Yesus itu seorang wanita, seorang hamba wanita. Dan Petrus kemudian menyangkal bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus. Nah, kemudian Petrus yang sedih, Petrus yang merasa gagal, Petrus yang malu, akhirnya kemudian berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus pada saat dia mengajak teman-temannya untuk menangkap ikan. Dan di dalam keheningan malam yang diliputi oleh perasaan yang campur aduk itulah terjadi percakapan ini. Tuhan kemudian berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, teman-teman sekalian, Petrus menerima tanggung jawab yang baru yang dari Tuhan ini. Ya. Nah, seorang pemimpin harus tahu persis akan tugas dan tanggung jawabnya. Dia nggak boleh bingung dengan panggilannya.
Dia nggak boleh bingung tentang tugas yang harus dia lakukan. Dia tidak boleh bingung tentang segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia. Maka dari itu, seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang sudah sadar akan panggilannya sebagai seorang pemimpin adalah seseorang yang tahu persis apa yang harus dilakukan dan tahu persis apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak akan menunggu disuruh, tetapi dia berinisiatif untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Dan dia tidak akan lari dari tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawabnya akan diakui sebagai tanggung jawabnya. Baik itu berhasil maupun itu tidak berhasil. Maka dia tidak akan malu untuk mengakui itu sebagai tanggung jawabnya. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin dalam konsep kepemimpinan Petrus, dia menerima tanggung jawabnya. Kemudian tidak hanya itu, dia juga mencintai pekerjaannya. Dia tidak melakukan pelayanannya secara terpaksa. Menerima bayaran atau tidak menerima bayaran, dia tetap melakukan pelayanan itu dengan sukacita. Beberapa waktu yang lalu ada video pendek yang sengaja dikutip oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan hamba Tuhan atau kekristenan karena ada seorang hamba Tuhan yang meminta gift setelah dia menyampaikan pengajarannya. Dan dia mendesak, katanya, saudara sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dari saya, maka kewajiban saudara sekarang harus memberikan gift kepada saya. Dan dia macam-macam lah. Seperti itu. Ya, itu seharusnya tidak boleh. Ya, seharusnya tidak boleh. Seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen yang melaksanakan pelayanan itu, dia melakukannya dengan sukacita. Sebab yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Dia rela untuk berkorban, siap untuk berkorban. Sebenarnya, seorang yang mengerti betul bahwa yang dia layani itu adalah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan dia, Tuhan yang mati bagi dia untuk dosa-dosanya, Tuhan yang mengampuni semua dosa-dosanya, Tuhan yang mengangkat dia dari kematian kepada kehidupan yang kekal, Tuhan yang memindahkan dia dari kerajaan gelap kepada kerajaan Allah yang terang. Dia tidak merasa bahwa yang dilakukan di dalam pelayanan itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau kita sungguh-sungguh merujuk kepada kebenaran bahwa hidupku ini bukan lagi aku yang hidup. Ya, kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang dibayar mahal, yaitu darahnya, kematiannya, nyawanya diserahkan bagi kita sehingga seluruh diri kita itu adalah milik Tuhan. Sebenarnya kata berkorban itu tidak tepat. Ketika Tuhan sedang memakai apa yang menjadi miliknya, yaitu diri kita, masakan kita berkata bahwa kita sedang berkorban untuk Tuhan. Tetapi dalam pandangan umum, ya, dalam perspektif umum, ya, kalimat ini juga tidak salah bahwa seorang pemimpin Kristen itu harus siap dan rela untuk berkorban. Juga dia harus bersedia untuk memberi teladan melalui kehidupannya. Nasihatnya sama dengan Rasul Paulus di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tadi di 1 Petrus pasal 5 ayat 3, dia memberitahu supaya kita menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Dan itu nggak berbeda dari nasihat Rasul Paulus sendiri tentang konsep seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi
teladan. Haleluya. Kalau kita bisa memiliki kualitas seperti ini, teman-teman sekalian, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, ditunggu keteladanan yang kuat dari setiap kita, sebab kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita melihat tokoh yang berikutnya adalah Rasul Paulus. Kepemimpinan dalam konsep Rasul Paulus, dia adalah seseorang yang memiliki visi hidup yang sangat jelas. Ya, panggilan Tuhan bagi Paulus itu sangat jelas. Diterima oleh dia di dekat pintu gerbang Damsyik ketika dia sedang dalam tugas untuk mengejar dan menangkap orang-orang Kristen, lalu kemudian menyuruh mereka untuk menyangkali Tuhan Yesus, atau bila tidak maka mereka akan dianiaya atau dimasukkan ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi ketika dia sedang menuju ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen atau mencari orang-orang Kristen, di situ dia mengalami pengalaman ilahi. Ada sinar terang jatuh dari surga yang membuat dia kemudian buta. Lalu dia bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah Paulus mendapatkan dirinya, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasul, menjadi seorang pemimpin. Melalui pelayanan Barnabas, dia dipulihkan setelah dia bertobat. Nah, dia berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ya, jadi Paulus itu jelas sekali tentang visi hidupnya. Ya, selama nafasku masih tinggal di dalam tubuhku dan selama jantungku itu masih berdetak, aku adalah saksi Kristus. Aku akan pergi untuk memberitakan Injil. Aku akan memenangkan sebanyak mungkin orang. Aku pergi kemana aku bisa pergi untuk menjadikan orang-orang sebagai pengikut Kristus, supaya mereka tidak mati dalam dosa. Dan andai kata aku harus mati, maka kematianku itu bukan sebuah kemalangan, sebab kematianku itu adalah sebuah penggenapan tentang janji kehidupan yang kekal di dalam surga. Nah, teman-teman sekalian, saya senang kalau kita semua menyadari bahwa hidup kita itu adalah untuk Kristus dan kematian bagi kita itu adalah sebuah keuntungan. Sehingga kita tidak akan merasa terpaksa di dalam melayani Tuhan, di dalam melaksanakan panggilan kita, peranan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, Rasul Paulus itu sangat fokus pada panggilan hidupnya. Dia seorang yang menghidupi visinya. Ya, misalnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, dia berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Nah, seorang pemimpin itu harus punya fokus terhadap tugasnya sebagai pemimpin, terhadap panggilan hidupnya, bahwa dia harus komitmen untuk menghidupi visi yang dia terima dari Tuhan itu. Ayo teman-teman sekalian, mungkin di antara kita ada yang zaman dulu, sekian tahun yang lalu, pernah menerima panggilan Tuhan, berkomitmen untuk melayani Tuhan. Atau mungkin di sini ada seseorang yang pernah bahkan sekolah teologi. Lalu kemudian setelah lulus, dalam proses
perjalanan pelayanannya tidak lagi melayani, ya tidak lagi aktif bergereja. Yuk kembali kepada fokus kita, kembali kepada komitmen kita, kembali kepada panggilan hidup kita, kembali kepada visi kita. Ya, seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki fokus pada panggilan hidupnya. Dia seseorang yang menghidupi visinya. Paulus dalam kepemimpinannya mengajar kita juga tentang rela berkorban atau siap untuk membayar harga. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai dengan 28 dikatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus terpaksa menceritakan ini semua, karena dia melihat bahwa bermunculan pengajar-pengajar palsu yang masuk ke jemaat-jemaat yang dia rintis ataupun yang dirintis oleh murid-muridnya, lalu kemudian mengambil keuntungan dari jemaat-jemaat itu, ngumpulin persembahan untuk supaya memperkaya diri sendiri dan supaya kenyamanan bagi diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi kemudian dia menceritakan, nggak begitu seorang pemimpin Kristen itu. Kalau kita dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, maka kita harus rela untuk berkorban. Maka kita harus siap untuk membayar harga. Bilapun kita diberkati Tuhan dengan keuangan, dengan ekonomi yang lebih baik, itu kemudian digunakan untuk biaya pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan itu bisa lebih luas lagi dikerjakan, supaya semakin banyak orang dijangkau dan dimenangkan, bukan untuk menggemukkan dirinya sendiri atau untuk memperkaya diri sendiri. Ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan atau pemimpin Kristen itu bukan seberapa tebalnya uang di rekening banknya, tetapi seberapa dia rela berkorban dari apa yang ada dalam melaksanakan panggilan hidupnya, menjangkau jiwa, melayani Tuhan. Dalam konsep Paulus tentang kepemimpinan Kristen, seorang pemimpin Kristen, dia rela untuk berkorban atau dia siap membayar harga. Seorang pemimpin Kristen itu juga seorang yang mampu untuk membuat keputusan yang tegas dan jelas. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 dikatakan, beberapa waktu kemudian Paulus berkata kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara seiman di semua kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, Paulus ini orang yang nggak bisa duduk diam di kursi dan kemudian melihat hasil dari pelayanannya, dia nggak bisa. Ya, dia harus menggunakan waktunya. Dia harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dia memutuskan mengajak Barnabas, yuk Pak Barnabas, kita kembali ke jemaat-jemaat yang kita sudah layani di berbagai-bagai kota, di mana kita sudah memberitakan Injil di sana, supaya kita bisa melihat perkembangan iman dari jemaat itu dan bagaimana mereka
bertumbuh di dalam pelayanan dan di dalam misi. Nah, teman-teman, ini Paulus, seorang pemimpin harus aktif untuk membuat keputusan. Ya, dia tidak menunggu diputuskan untuk melakukan apa, tetapi dia berinisiatif untuk mengisi waktu hidupnya, pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Seorang pemimpin dalam konsep Paulus adalah memiliki pencapaian yang luar biasa. Kita lihat Paulus pada zamannya, dia melakukan traveling misi yang paling jauh. Dia pergi kemana-mana, itu sebabnya mengapa dia bekerja membuat tenda, karena dia ingin bisa menggunakan waktu yang ada untuk pergi sejauh mungkin agar dia bisa memberitakan Injil kepada semakin banyak orang. Dia juga memiliki capaian yang luar biasa. Dia menulis surat yang terbanyak, 13 atau 14 surat yang menjadi kitab di dalam Perjanjian Baru. Kita melihat di dalam diri Paulus bahwa dia juga seorang motivator yang ulung. Ya, contoh ayat yang tadi yang dikutipkan itu yang mengatakan bahwa aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke depan kepada panggilan surgawi, berlari-lari untuk memenuhi panggilan surgawi itu. Dia seorang motivator yang ulung. Kalau membaca kalimat-kalimat itu yang ditulis oleh Rasul Paulus itu, rasa hati saya itu terbakar. Ya, bagaimana tidak? Dia begitu menggelora dengan kalimat-kalimat yang dia tuliskan itu, yang enggak cuma menginspirasi, tetapi membakar hati siapapun yang membacanya. Kita ikut. Kalimat yang tadi dia pakai, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa yang enggak terpengaruh, yang enggak termotivasi oleh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus? Seorang pemimpin harus bisa memotivasi orang yang dipimpinnya itu, sehingga mereka nggak cuma diam duduk mendengar, tetapi mereka juga bergerak, ya, bergerak mengikuti sang pemimpin, teladan sang pemimpin. Dan Paulus dalam konsep kepemimpinannya, seorang pemimpin itu seseorang yang juga mencetak pemimpin. Kita tahu ada beberapa murid dari Rasul Paulus yang kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa. Misalnya Timotius yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menggembalakan. Ya, mari kita lanjutkan. Tokoh yang tak ada bandingannya di Perjanjian Baru dan di sepanjang kehidupan ini sampai dunia kiamat itu nanti, sampai kepada kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Konsep kepemimpinan Yesus Kristus itu adalah kepemimpinan yang melayani. Matius 23 ayat yang 11 berkata, ucapan Tuhan Yesus ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini sudah semakin langka di zaman sekarang ini. Ya, banyak hamba Tuhan maunya dipuja-puja, maunya didudukkan di tempat yang terhormat, maunya dilayani sebegitu rupa. Ya, sudah agak jarang seorang hamba Tuhan yang memposisikan diri sebagai pelayan bukan cuma dalam sebutan atau dalam narasi, tetapi dalam tindakan atau dalam perbuatan. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus mengingatkan atau mengajar, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi
banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, melalui konsep kepemimpinan Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa panggilan kita itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, kita harus sadar, kita harus mereferensi atau meneladani Tuhan Yesus. Apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia ini, memberikan nyawanya, supaya manusia yang berdosa itu bisa ditebus dari segala hukuman dosanya dan diselamatkan. Nah, itu adalah konsep tentang kepemimpinan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11, di situ ada sebuah deskripsi tentang Tuhan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, teman-teman sekalian, kembali kita melihat sebuah deskripsi yang begitu sangat jelas bahwa pada diri Yesus sebagai seorang pemimpin, dia adalah pemimpin pelayan. Dia merendahkan diri. Apakah kita bisa menemukan pada diri pemimpin pada zaman sekarang ini, pemimpin yang rela merendahkan diri sebegitu rupa, dan sebagai, saya sebut dengan istilah yang gak pas mungkin, dan sebagai imbalannya Allah kemudian meninggikan dia. Sangat jarang kita menjumpai kepemimpinan yang seperti ini. Ketika pemimpin-pemimpin sekarang ini ingin dihormati, ingin ditinggikan, ingin dihargai, dia tidak merendahkan diri, tapi dia meninggikan dirinya dengan segala macam, ya, dengan segala macam. Maka kita perlu belajar kembali, diingatkan lagi bahwa kita seorang pemimpin dalam kepemimpinan rohani tidak sama dengan pemimpin duniawi. Seorang pemimpin rohani adalah seorang yang dipanggil untuk menjadi pelayan. Dia harus siap untuk merendahkan diri dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan kesadaran yang tinggi bahwa justru disitulah surga memberi nilai yang tidak ada taranya. Teman-teman, ada beberapa tokoh yang kemudian menarik pelajaran dari kepemimpinan Tuhan Yesus. Ken Blanchard misalnya, ya, kepemimpinan Tuhan Yesus itu mengajarkan perubahan. Dalam model Tuhan Yesus, seorang pemimpin adalah seorang yang mengubahkan. Nah, pemimpin membawa pengaruh untuk menghasilkan perubahan di dalam diri Yesus, di dalam diri orang lain. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka menjadi agen dari perubahan. Ya, mengutip Matius pasal 9 ayat 16 sampai 17, Ken Blanchard yang mendasarkan kepemimpinannya kepada kepemimpinan Tuhan Yesus, dikatakan tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong yang tua, kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru
disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam model Yesus, seorang pemimpin adalah seorang yang mengubahkan. Pemimpin memberi pengaruh untuk menghasilkan perubahan di dalam diri orang yang dipimpinnya. Nah, perubahan itu berarti lahirnya sesuatu yang baru dan yang benar-benar baru. Ya. Ada 3 tipe orang dalam menyikapi perubahan. Ada yang anti perubahan, yang mempertahankan status quo. Ada yang mengikuti perubahan. Ketika perubahan terjadi, orang-orang akan berbondong-bondong untuk ikut mengikuti arus perubahan itu, melakukan penyesuaian diri, dan kemudian turut untuk berubah. Tetapi yang Tuhan Yesus kehendaki adalah tipe yang ketiga, yaitu supaya orang Kristen, kita yang menjadi murid Kristus, nggak cuma ikut berubah, tetapi kita menjadi agen dari perubahan itu. Orang lain berubah karena kita, dalam perubahan yang baik, yang positif, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepemimpinan yang melayani. Ya, Laurie Beth berkata tentang Yesus, bahwa dia melayani orang-orangnya. Ya, dia melayani orang-orangnya. Kan pernah ada gambaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus saat dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, seorang pemimpin adalah seseorang yang melayani orang-orang yang dilayaninya. Charles Swindoll, dia berkata tentang kepemimpinan Tuhan Yesus, dia datang untuk melayani dan datang untuk memberi. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Tuhan menghendaki hal yang sama di dalam diri kita. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita ditebus menjadi anaknya, melalui iman kita kepada Kristus, Tuhan ingin membentuk kita agar memiliki karakter yang menjadikan Kristus berbeda dari orang lain pada zamannya. Tuhan berkehendak untuk mengembangkan sikap melayani dan memberi dalam diri setiap anaknya sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka saya katakan, saya tegaskan bahwa kita harus memiliki konsep kepemimpinan yang melayani. Dan kalau kita miliki itu yang menjadikan kita berbeda dengan semua pemimpin yang ada di dunia ini. Di dalam Matius pasal 20 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, tetapi tidak demikian, kata Tuhan Yesus, bahwa kita tidak boleh mengikuti konsep kepemimpinan dunia. Kita harus menjadi pemimpin yang melayani. Kepemimpinan dengan gaya yang memiliki ciri-ciri otokratis, lebih banyak memerintah daripada melayani pengikut, itu adalah ciri dari pemimpin dunia. Ya, lebih banyak menempatkan pemimpin sebagai bos daripada sebagai pemimpin itu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin justru harus menjauhi hal-hal yang berbau otokratis. Gaya otokratis itu bertolak belakang dengan yang Tuhan Yesus kehendaki dan yang Tuhan Yesus tampilkan, yakni berlandaskan kasih dan pengampunan. Teman-teman sekalian, Matius 20 ayat 26, Tuhan Yesus mengingatkan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi, langkah pertama agar kita bisa menjadi pemimpin yang melayani, kita belajar mengikuti dengan cara memposisikan diri sebagai hamba. Hamba selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya.
maka kita harus mengikuti apa yang diinstruksikan Tuhan Yesus supaya kita lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan kalimat itu, dia ingin mengakhiri kontroversi di kalangan murid-muridnya yang sedang bersih tegang tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, teman-teman sekalian, yuk mari kita mulai berubah bahwa dalam konsep Tuhan Yesus, seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai hamba. Tetapi jangan khawatir. Walau tampaknya itu sesuatu yang salah bagi konsep kepemimpinan dunia. Tetapi surga melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Dan pada waktunya nanti, pemimpin yang demikianlah pemimpin yang akan dimuliakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti di surga dia dimuliakan. Demikian saya kembalikan kepada moderator kita. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio untuk pemaparan materinya. Wah, luar biasa ya Pak. Kita belajar tentang kepemimpinan yang kedua lewat perjanjian baru ya Pak ya, dari tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian baru, termasuk salah satunya adalah Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi atau sharing ya, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, untuk hari Selasa 1 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang materi doktrin pengudusan. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu dengan tema pengudusan status yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. James Damping MA MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 2 Oktober 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar kali ini temanya adalah Sarai menjadi Sarah yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu Ramona Napi Tupulu SS dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai yang linknya tertera ya Bapak Ibu di flyer undangan atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Sema Adonai Renungan Pagi, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing untuk materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu ya, sehingga mic Bapak Ibu sekalian dapat dibuka oleh operator kami. Baik, Pastor Setio, luar biasa Pak, kita belajar tentang kepemimpinan lewat tokoh-tokoh perjanjian baru. Di sini saya menangkap Pastor sebagai pemimpin
yang dicontohkan, diteladani oleh tokoh-tokoh perjanjian baru ini, termasuk salah satunya ada Yesus Kristus. Di sini saya tertarik dengan kata rela berkorban. Nah ini Pastor, ini yang susah nih Pastor dilakukan oleh para pemimpin yang setahu saya ya Pastor. Karena sebenarnya seperti tadi gimana tokoh Yesus Kristus itu dikisahkan dia konsep dari kepemimpinannya itu adalah melayani ya Pastor. Sebenarnya itu juga kan konsep dari Yesus Kristus itu juga kan sebenarnya kan di atas dasar rela berkorban juga, betul tidak Pastor? Karena Ya, betul. karena ada sikap rela berkorban itulah makanya Tuhan Yesus Kristus itu dia memakai konsep dalam kepemimpinannya adalah melayani. Seperti itu betul tidak Pastor? Tanggapan dari saya. Ya silakan Pastor. Ya, ya. Baik, jadi pemimpin itu menjadi pemimpin kan dimaksudkan untuk memimpin banyak orang ya. Dan orang banyak akan merasakan kemanfaatan dari seorang pemimpin ketika dia mempunyai sikap berkorban ya, bahwa hadirnya dia sebagai seorang pemimpin itu memiliki maksud supaya orang-orang yang dipimpinnya itu menjadi lebih baik ya, menjadi lebih benar ya. Mereka merasakan manfaatnya ya, merasakan keuntungannya. Nah, dalam perkara kepemimpinan Tuhan Yesus, maka manfaat yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang paling penting dalam hidup ini, yaitu bahwa kamu ini loh mati, nanti kamu neraka ya, karena kamu berdosa. Ya, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Nah, aku datang ya, aku menempatkan diriku sebegitu rupa ya. Aku melayani kamu, aku mengambil posisimu, menggantikan kamu, aku memikul seluruh dosa-dosamu, dan aku membayarkan hukuman dosamu itu di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kamu diampuni dari segala dosamu, supaya hukumanmu tidak lagi diperhitungkan. Ya, karena Allah itu Allah yang maha suci dan Allah itu Allah yang maha adil. Nah, dengan pelayanan yang seperti itulah, maka kamu dapat memetik manfaat yang nggak bisa dikalkulasi dengan apapun juga, yaitu keselamatan kekal. Nah, kalau konsep ini kita pegang, ya, prinsip ini kita pegang teguh, maka kehadiran seorang pemimpin itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, maka dia mengambil peranan sebagai seorang pelayan, ya, sebagai seorang pelayan. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwa menjadi seorang pemimpin itu menjadi seseorang yang berkedudukan mulia, salah ya. Dia sedang mengambil kedudukan sebagai seorang pelayan. Dan bahwa kemudian karena hal itu dia dimuliakan. Nah, itu adalah sebagai akibat atau sebagai dampak yang nggak boleh menjadi tujuan. Ya, itu otomatis akan terjadi. Tetapi bila seorang pemimpin ingin dilayani, ya posisi kepemimpinannya itu digunakan untuk keuntungan bagi kepentingan-kepentingan dia, maka masyarakat merasa sedang dimanfaatkan. Dan di situ justru seorang pemimpin tidak akan mendapat kemuliaannya, tetapi justru dia akan menerima persepsi buruk dari orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak boleh memanfaatkan orang-orang yang dipimpin, tetapi seorang pemimpin adalah seseorang yang memang mengambil peranan sebagai seorang pelayan. Demikian Bu Aling.
Iya, berarti Pak, itu seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat rela berkorban, artinya bayar harga ya Pak ya? Ya baik waktu, tenaga, pikirannya, betul tidak Pastor? Seperti itu. Iya, Yang disebut rela dalam berkorban. ya dalam dalam apa ya? Dalam pemikiran umum itu disebut rela berkorban atau bayar harga. Mmm. Sebenarnya dalam iman Kristen nggak tepat-tepat amat ya apa istilah bayar harga atau rela berkorban. Karena apa yang dia korbankan? Kalau hidupnya itu seluruhnya adalah milik Tuhan yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Ya, dia tidak sedang berkorban. Ketika Tuhan ingin, misalkan kita ini uang, ya kita ini uang. Terus Tuhan ingin membelanjakan uangnya. Maka si uang itu kan nggak bisa berkata bahwa aku sedang berkorban loh. Iya. Kamu itu miliknya Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau memakainya itu memang hak-haknya Tuhan. Ya, nah di situ apa namanya? Tapi kalau dibilang tidak digunakan kalimat atau istilah rela berkorban, orang sulit untuk menangkap. Ya, Betul, Pastor, iya. jadi ya kita seringkali lupa bahwa kita itu miliknya Tuhan. Jadi kita memang harus memberikan diri kita, dan dalam pandangan umum itu adalah rela berkorban. Nah, ini satu lagi Pastor yang aku mau tanya ini tentang kepemimpinan Yesus yang melayani ya Pastor. Selain, dia juga mempunyai sifat yang pastinya Yesus Kristus, mau berkorban, dia juga, mau melayani, menjadi teladan gitu bagi para murid-muridnya. Ini juga menunjukkan, sikap kerendahan hati ya Pastor dari Yesus Kristus ini, benar tidak Pastor? Ya. Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi tanpa kerendahan hati kita enggan untuk menghidupi gaya kepemimpinan sebagai pelayan. Ya, karena natur keberdosaan dunia ini mendorong kita untuk mengambil posisi yang harus dihargai orang, ya dimuliakan orang, sehingga kadang-kadang itu meracuni nilai-nilai kita sebagai sebuah pribadi, sehingga kita merasa berhasil, bangga, merasa berharga ketika kita pada posisi sedang dilayani oleh orang. Ya, dan itu sebabnya kerendahan hati itu susah. Ya, memberi teladan itu sebagai sebuah tindakan yang alamiah bahwa kita sedang menghidupi nilai-nilai Kristen kita, maka otomatis keteladanan itu menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika kita didorong untuk menjadi teladan bagi orang lain, kita tidak sedang mengajar orang. Nah, aku mengajar mulai teladan. Enggak. Ya, kalau itu terjadi, maka itu temporer, ya. Karena dalam rangka kita mengajar orang, ya. Tapi kalau kita memang menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita, ya, maka otomatis yang kita jalani itu adalah sebuah teladan bagi orang lain. Nah, dunia ini sedang krisis dengan keteladanan. Ya, dunia ini sedang krisis dengan keteladanan. Saya tetap terusik dengan peristiwa ketika zaman beberapa tahun yang lalu ada orang-orang yang ngebom gereja, ya, di berbagai tempat, di mana salah satu korbannya adalah anak sekolah minggu yang terbakar dan rusak wajahnya. Lalu kemudian untuk merehabilitasi kerusakan
kulitnya itu dibutuhkan biaya mungkin sekitar 2 M. Dan mereka, ibunya menangis karena tidak adanya biaya. Tetapi kita tahu bahwa ada gereja-gereja super kaya. Ya, ada gereja-gereja super kaya. Di Surabaya itu ada hamba Tuhan yang menguasai aset 3 triliun. Itu belum di tempat-tempat yang lain. Tapi mereka nggak tergerak sedikit pun hatinya untuk mengambil sebagian kecil dari harta mereka yang triliun itu untuk menolong korban yang dibom itu. Ya, ada apa dengan kekristenan yang sedang terjadi pada sekarang ini? Mereka seakan-akan sedang berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan, berlomba-lomba untuk semakin hebat secara dunia, untuk diakui sebagai seorang pemimpin Kristen yang baik, yang berpengaruh. Nah, kita melupakan nilai-nilai yang diteladankan oleh Kristus. Kerendahan hati, ya, hidup sederhana, memberi teladan, ya, berkorban seperti yang dilakukan oleh tidak hanya Tuhan Yesus, tapi yang ditirukan oleh Rasul Paulus. Dia bekerja, dia membuat tenda, dia jual tenda itu, uangnya dia kumpulkan, lalu dengan uang itu dia melakukan perjalanan misi, dan hasilnya ialah dia menempuh Iya, sepertinya iya, sempat frozen Iya. Pastor perkataannya. Oh iya 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 Ya, iya. ya Oke, baik. oke. Berarti Pastor seorang pemimpin itu, saya tangkap ya dari pelajaran Pastor itu, selain dia mempunyai visi dan misi yang jelas ya Pastor, dan juga dia mempunyai jiwa kepemimpinan, tapi juga disertai dengan bagaimana dia bisa menjalankan tanggung jawabnya ya Pastor, lalu kemudian sifat rela berkorbannya dan sifat kerendahan hatinya itu harus ada di dalam diri seorang pemimpin ya. Secara garis besarnya seperti itu bukan Pastor? Betul, betul. Jadi dia itu harus seseorang yang memang menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam hidupnya. Itu otomatis dia akan menjadi seorang pemimpin karena melayani itu. Melayani itu pada hakikatnya adalah sebuah kepemimpinan, ya, sebuah kepemimpinan. Ya, melalui pelayanan yang dilakukan dengan rela berkorban, dengan kerendahan hati, dengan keteladanan, maka dia sedang memimpin orang menuju kepada perubahan dalam konsep kepemimpinan Tuhan Yesus itu. Ya dari sikap dia ya, Pastor, sikap di hidup teladannya itu dia justru bisa membimbing orang yang dipimpinnya itu justru mengalami perubahan ya, Pastor ya, dalam diri mereka ya. Betul, Luar biasa betul. materi malam ini. Jika hal-hal yang tadi disebutkan Pastor itu tidak ada dalam diri seorang pemimpin, maka dia akan memiliki gaya kepemimpinan otoraktis ya, Pastor. Seperti ya. Yang Ya, tadi ada ya. ya, Ya, lebih banyak memerintah daripada melayani pengikutnya, lebih banyak menempatkan pemimpin sebagai bos daripada memimpin. Wah, keren sekali, Pastor. Malam ini pemaparan materinya membuka paradigma kita, menjelaskan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu memimpin ya sesuai dengan karakter Kristus. Jadi di sini tadi saya ada melihat bahwa melayani adalah jiwa dari kepemimpinan rohani. Jadi melayani ini harus dengan ini Pastor, tulus ikhlas, rela berkorban dan juga tadi yang terakhir mau melayani ya Pastor dengan rendah hati. Nah, ini intinya ya Pastor, seperti itu ya pelajaran hari ini. Wah, luar biasa. Baik Pastor, tanpa terasa kita sudah belajar 1,5 jam malam ini tentang materi kepemimpinan, dan ini yang terakhir ya Pastor, sesi kedua ya untuk kepemimpinan ya. Yang pertama kan sudah ya, kemarin ya. ya.
Luar biasa, Ya, Pastor, kita belajar dari kepemimpinan tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik, Pastor, kita bisa close kelas kita ini. Pastor bisa closing statement akan pemaparan materi Pastor, lalu pimpin doa bagi kami semua. Silakan, Pastor. baik teman-teman sekalian, jadi dalam konsep perjanjian baru, seorang pemimpin adalah seseorang yang melayani. Ya, pelayanan itu adalah merupakan jiwa dari kepemimpinan. Ya, pemimpin bukan bos, pemimpin tidak main perintah, pemimpin mempengaruhi orang dengan memberikan teladan. Ya, visinya jelas, panggilan hidupnya jelas. Nah, ingatlah bahwa dalam konsep perjanjian baru, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika Tuhan menugaskan kita untuk memberitakan Injil, menyelamatkan banyak jiwa yang harus diselamatkan, maka kita sedang dipanggil untuk memimpin orang supaya mereka dari kebinasaan berpindah kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita berdoa supaya kita menyadari betul tentang panggilan kita sebagai seorang pemimpin tanpa terkecuali kita semua. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pesan pelajaran kepemimpinan dari perjanjian baru sangat jelas bagi kami bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab ketika engkau memberikan kepada kami amanat agung untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang, untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, agar mereka diselamatkan. Tuhan, engkau sedang memanggil kami untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin mempengaruhi kepada sebuah perubahan yang positif, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kami akan berfungsi dengan baik bila kami menempatkan diri sebagai seorang pelayan bagi orang yang kami pimpin. Tuhan berkati kami, supaya kami damai dan berharga ketika kami menjalankan fungsi kami, peranan kami sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani orang-orang yang kami pimpin. Agar dengan begitu, mereka yang kami layani akan dibawa kepada perubahan yang semakin berkenan di hati Tuhan. Kuatkan pengaruh yang ada di dalam diri kami, supaya kami menjadi pemimpin yang semakin efektif. Berkati supaya kami semakin ikhlas rela merendahkan diri, supaya kami menjadi pemimpin yang semakin efektif. Tolong kami untuk secara ikhlas menghidupi nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kami, supaya dengan begitu kami dapat menjadi teladan dan menjadi pemimpin yang semakin efektif. Terima kasih ya Tuhan, biarlah panggilan Tuhan itu menjadi jelas bagi kami, bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan, untuk berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, berkati Sema Adonai ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik, Pastor Setio, terima kasih untuk pemaparan materinya malam ini. Luar biasa ya, Pastor, sangat memberkati kami semua. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Pastor selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama Sema Adonai. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari yang sama, hari Senin, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, di Sema Adonai ini dari Senin sampai hari Sabtu full dengan pengajaran firman-firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kelas pembelajaran Sema Adonai dari Senin sampai dengan Sabtu. Dan juga setiap pagi ada renungan pagi di Sema Adonai, dimulai dari pukul 5:30 pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih.
Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.